Allah katakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian nggak suka tuh baik buat kalian. Udah percayain aja sama Allah. Allah yang paling tahu. Allah nggak mungkin zolimin hamba-hambanya. Wa annallaha laisa bidzallamin lil abid. Allah tuh nggak pernah zolimi hamba-hambanya. Dalam surat Ali Imran ayat 182. Nggak mungkin. Selama kita menjaga iman kita, tauhid kita, akidah kita, pasti Allah akan tolong. Kan banyak orang baca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, tapi masalah nggak terurai-urai. Nabi Yunus baca sekali aja keluar tuh dari perut ikan sampai ke daratan, karena kita mengucapkan doa itu hanya dengan lisan. Tapi Nabi Yunus, Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang Allah muliakan, fokus ke tugas kita. Gak usah urus-urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi masalah, begitu kita dapat musibah dan ujian, kita sibuk ngurus urusan orang lain, bahkan ngurus urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak usah sibuk urus urusan kita. Kerjakan kewajiban dan jauhi larangan. Dan tugas yang harus pertama kali kita wujudkan adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mewujudkan dan mengejawantahkan la ilaha illallah. Itulah yang dijelaskan Al-Imam Ibnul Qayyim. Beliau mengatakan bahwa kunci terurainya berbagai masalah dan ujian adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Oleh karena itu, banyak doa-doa tentang mengurai masalah, di dalamnya ada kalimat tauhid. Contoh paling sederhana, doanya Nabi Yunus. Apa doanya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu doanya. Tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Apa keterangan para ulama? Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala mengatakan, ketika Nabi Yunus membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ini masuk ke bab tawassul bil hal. Jadi beliau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kondisi beliau pada saat itu dan selama itu. Jadi itu bukan kalimat yang hanya keluar dari lisan jamaah, bukan hanya kalimat yang meluncur dari mulut, tetapi kalimat la ilaha illa anta itu adalah kondisi beliau pada saat itu yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hadirin. Jadi kenapa kita baca doa itu? Kan banyak orang baca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, tapi masalah nggak terurai-urai. Nabi Yunus baca sekali aja keluar tuh dari perut ikan sampai ke daratan, karena kita mengucapkan doa itu hanya dengan lisan. Tapi Nabi Yunus, doa itu beliau baca menunjukkan kondisi real beliau pada saat itu, yang menunaikan tugas-tugas beliau sebagai seorang hamba yang hanya beribadah kepada Allah. Itu hadirin.
Jadi urus tugas dan urusan kita. Berarti begitu ada masalah, cek kembali ibadah-ibadah kita. Sudah ikhlas atau belum? Sudah beribadah hanya kepada Allah atau belum? Sudah khusyuk atau belum? Lalu setelah kualitasnya dijaga, kuantitasnya bagaimana? Dijaga nggak tuh sholat-sholat wajib, lalu sholat-sholat sunnah? Itu dicek tuh hadirin. Itu dicek. Yang jadi masalah, ketika kita punya masalah, bukannya fokus ke urusan dan tugas kita, kita kebanyakan menganalisa, kebanyakan mikir. Makanya banyak orang punya masalah kan kebanyakan bengong hadirin. Ketika ditanya, kok ngelamun, lagi mikir. Padahal Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, apa itu arti takwa hadirin? Secara simpel Hasan Al-Basri mengatakan takwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan, jalanin tugas, inti takwa tuh. Jadi barang siapa yang bertakwa menjalankan tugasnya sebagai seorang hamba, maka Allah akan berikan solusi dari setiap masalahnya, jalan keluar, masalahnya akan diurai, dan Allah akan berikan rizki buat dia dari arah apa? Dari arah yang tidak pernah dia sangka-sangka, dari arah yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya, dari arah yang tidak pernah ia duga-duga sebelumnya. Jadi Allah kasih janji bagi orang, bagi hambanya yang menjalankan tugas, yang menjaga tauhidnya, yang menjaga la ilaha illallah, yang hidupnya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, maka Allah akan kasih apa? Solusi rizki dari arah yang tidak ia pikirkan sebelumnya. Kalau demikian ayatnya, kenapa justru kita begitu banyak masalah, justru kebanyakan mikir? Padahal ayatnya jelas, solusinya dari arah yang Anda tidak pikirkan. Kenapa Anda jadi banyak mikir? Kan kebalik hadirin. Kecuali kalau barang siapa yang bertakwa, Allah akan kasih solusi dan rizki dari arah yang dia pikirkan selama ini. Banyakin mikir deh tuh, banyakin mikir terus kerjaannya. Ini kan ayatnya dari arah yang dia nggak pikirkan. Kenapa jadi banyak mikir? Makanya stres. Orang stres itu bukan karena ujiannya, bukan karena berat masalah. Orang stres itu kebanyakan mikir, kurang zikir. Nah itu orang stres hadirin. Kebanyakan mikir, kurang zikir. Loh, kan Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir dan mengingat Allah, hati jadi apa? Stres. Tenang. Jadi harusnya ingat Allahnya dibanyakin. Bertakwa, ingat Allah. Tenang. Pernah nggak coba tanya deh orang yang banyak bengong gitu ya, yang banyak ngelamun, tanya sama dia, kenapa melamun bu, gitu loh. Pasti habis ngapain? Mikir gitu. Ketika suami di PHK, biasanya yang stres siapa? Istri, Masya Allah. Biasa aja jawabnya, jangan kayak curhat begitu. Istri Pak Ustadz, istri. Kayaknya dalam banget jawabnya. Itu kan unik ya. Yang dipecat siapa?
So, yang stres, itu unik tuh emang kehidupan. Coba kita tanya, wahai para istri, kenapa stres? Kata mereka, gimana nggak stres Pak Ustadz? Aku kan pikirin anak-anak. Tuh kan, mikir kan tuh. Iya kan, itu mikir tuh. Aku kan mikirin sekolah mereka, uang gedung belum dibayar. Mikir lagi kan, tuh kan. Aku kan mikir bayar listrik Pak Ustadz. Listrik nih gimana? Mikir lagi kan, subhanallah. Itu kebanyakan mikir. Udah gitu bengong, waktu habis. Harusnya kan dia ikhtiar, dia kerjakan tugasnya, gak usah kebanyakan mikir. Nabi SAW ketika ujian di kota Mekah semakin dahsyat, kan sebagian sahabat nanya, kapan kita hijrah ya Rasul? Kapan kita hijrah ya Rasul? Apa kata Nabi SAW? Lam umar bil hijrah, saya belum diperintah Allah untuk berhijrah. Itu Nabi nggak mengatakan tunggu saya pikirkan dulu ya, menurut analisa saya insya Allah 5 bulan lagi. Tapi memang berat masalah kita. Akhirnya curhat. Enggak, kan Nabi nggak begitu. Nggak begitu. Saya belum diperintah untuk berhijrah. Lihat, fokus ke tugas. Artinya kan saya ini hamba, tinggal nunggu tugas dari Allah aja. Kalau ditugaskan hijrah. Tugaskan di sini kita. Kita nih kebanyakan menganalisa, kebanyakan berpikir. Berpikir boleh hadirin. Syarat jadi mukallaf itu berakal sehat. Tetapi semua yang overdosis itu nggak bagus, itu poinnya. Semua yang overdosis itu tidak bagus. Jangankan berpikir yang overdosis. Saya ingin tanya, sholat subuh overdosis bagus nggak? Sholat subuhnya 3 rakaat, nggak ada. Semua ulama Purbalingga bilang sesat. Itu simpel, apalagi mikir. Yang jadi masalah kita sibuk ke hal yang bukan urusan kita, lupa urusan kita, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mencek kualitas ibadah kita, tauhid kita udah lurus belum, ada nggak noda-noda syirik, baik syirik kecil apalagi syirik besar. Lalu bagaimana kuantitasnya nih, itu yang harus kita pikirkan. Adapun hasil itu urusan Allah, nggak usah kita ribetkan. Kenapa nggak usah kita pikirkan? Terlalu ribet begitu. Sekali lagi, berpikir jelas ada porsinya. Yang jadi fokus kita yang overdosis. Karena hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita kan ketika punya masalah, yang kasih masalah tadi siapa? Allah. Itu namanya siapa hadirin selain Allah? Ar-Rahman, yang maha pengasih, Ar-Rahim, yang maha sayang sama kita. Ya udah, nggak usah terlalu ribet dipikirin. Yang kasih ujian adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang kasih ujian itu Al-Muhsin. Nggak usah terlalu dipikirkan. Zat yang ahkamul hakimin, yang maha hakim, yang maha bijak, yang maha adil, yang nggak mungkin menyelisihi janjinya. Allah udah bilang bertakwa, kita kasih jalan keluar. Udah, ikutin aja permintaan Allah SWT. Allah akan kasih jalan keluar. Kan apa kata Allah dalam surat Ar-Rum ayat 6? Wa'dallah, itu janji Allah. La yukhlifullahu wa'dah, Allah nggak pernah menyelisih janji-janjinya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tapi yang jadi masalah nih mayoritas manusia nggak ngerti-ngerti, gitu kata Allah. Yang jadi masalah mayoritas manusia nggak paham, padahal Allah nggak mungkin menyelisihi janjinya. Dan Allah yang paling tahu yang terbaik buat kita. Dan yang kita pikirkan, akhirnya kita down, kita jatuh, kita bingung, itu pun kalau Allah kasih belum tentu terbaik buat kita. Masih ingat surat Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian gak suka itu yang terbaik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi yang
kalian suka itu buruk buat kalian. Terus penutupan ayat itu apa kata Allah? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu, sedangkan kalian tidak tahu. Yang tahu tuh Allah, kalian gak ngerti. Kalian gak ngerti mana yang terbaik buat kalian, mana yang terbaik untuk kalian. Makanya jangan apa? Sok tahu. Itu jangan. Kita nih bimbang kebanyakan sok taunya, karena kebanyakan mikir tadi itu. Jadi sok tahu aja. Harusnya begini nih, sok tahu gitu. Tahu dari mana harusnya begini? Bisa jadi enggak. Hadirin, sebagian sahabat aja itu bisa kurang tepat dalam memprediksi dalam kasus Sulhul Hudaybiyah. Iya kan? Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Tapi mereka tidak ngotot. Begitu mereka melihat Nabi tahallul, mereka langsung sami'na wa ata'na, taat kepada Allah dan Rasulnya. Padahal secara pemikiran, prediksi, ini ngerugiin kita nih. Dan bukan saatnya kita bahas Sulhul Hudaybiyah. Mereka berpikir ini ngerugiin. Sampai Umar berpikir demikian, ini kayaknya ngerugiin kita nih. Dan kita tahu Umar cerdasnya kayak apa. Nabi katakan, laukana ba'di nabiyun lakana Umar. Kalau ada nabi setelahku, orangnya itu Umar. Saking cerdas dan tajamnya firasat, intuisi beliau. Tapi nggak ngotot. Begitu Nabi SAW tahallul, semua tahallul ternyata benar. Sulhul Hudaybiyah menguntungkan atau merugikan? Menguntungkan. Dan Sulhul Hudaybiyah adalah pintu masuk membuka kota Mekah. Jadi sekali lagi hadirin, banyak hal yang kita prediksi itu nggak benar. Jadi kesian kita ya, udah capek-capek mikir, capek-capek bengong, capek-capek ngelamun, akhirnya asam lambung naik, terus mahnya kumat, hasilnya nggak bener juga, salah hasilnya. Ya Allah, kalau hasilnya bener kan masih mending gitu, ini hasilnya salah. Karena Allah katakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian nggak suka tuh baik buat kalian. Udah percayain aja sama Allah. Allah yang paling tahu. Allah nggak mungkin zolimin hamba-hambanya. Wa annallaha laisa bidzallamin lil abid. Allah tuh nggak pernah zolimi hamba-hambanya. Dalam surat Ali Imran ayat 182. Nggak mungkin. Selama kita menjaga iman kita, tauhid kita, akidah kita, pasti Allah akan tolong. Nggak mungkin. Itu adalah sebuah kepastian. Nggak mungkin Allah sia-siakan kita, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jadi selalu memandang yang Allah pilihkan itu yang terbaik. Walaupun awalnya kita nggak suka, oh ini yang terbaik, fokus aja. Jadi sekali lagi contoh, ketika kita kena sakit, fokus ke tugas kita. Tugas saya apa sih? Oh, tugas saya sabar. Sabar. Terus apa lagi? Nabi bersabda, tadawu wala tadawu bil haram, berobatlah, tapi jangan berobat dengan cara yang haram. Berarti ikhtiar berobat. Sembuh gak sembuh, bukan urusan saya. Enak hadirin. Yang membuat orang itu stres, karena biasanya, di antara faktornya, karena terbebani hasil. Terbebani hasil. Sehingga hidupnya nggak lepas. Hidupnya tidak lepas. Gitu. Antum di sini ada yang hobi bola nggak? Nggak ada. Jadi dari kecil ini anak musola semua. Masya Allah. Kena pertanyaan simpel. Kenapa banyak tim atau klub kalau di partai final mainnya nggak lepas? Kenapa? Karena beban juara, mikirin hasil. Saya harus juara, saya harus juara. Itu yang buat orang tuh nggak lepas dalam hidup, hadirin.
yang bikin kita ngelos, saya harus sembuh, saya harus sembuh. Kata siapa harus sembuh? Enggak. Sembuh nggak sembuh itu urusan Allah. Wong Nabi juga nggak sembuh di sakit terakhir beliau, kan begitu hadirin. Jadi lepas aja, itu lebih enak. Saya harus kaya, saya harus kaya. Akhirnya nggak kaya-kaya juga. Stres. Siapa yang bilang harus kaya? Nggak ada yang bilang harus kaya. Yang ada harus sabar, harus bertakwa. Itu nggak ada yang bilang harus kaya. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fokus ke urusan kita, jangan terbebani. Allah sudah pilihkan yang terbaik untuk kita, jamaah, untuk kita, karena Allah itu Al-Muhsin, yang maha baik. Pokoknya semua baiklah. Itulah hadirin. Dan belum tentu sakit itu lebih buruk daripada sehat, hadirin. Iya, apalagi kalau kita pakai kacamata akhirat, belum tentu. Belum tentu. Banyak maksiat itu pas orang sakit atau pas lagi sehat? Sehat, gitu loh. Pas lagi sehat. Begitu kan hadirin. Itu yang perlu kita camkan. Ada preman stasiun preman terminal di sini, begitu kena cacar air, kira-kira beroperasi nggak dia? Nggak beroperasi tuh. Hari itu tuh dia nggak maksiat karena dia sakit, masya Allah. Coba kalau dia sehat, dia beroperasi, antum dipalak sama dia, gitu loh. Kenapa? Kok si abang itu nggak ada cacar air? Oh, masya Allah. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum tentu itu sehat lebih baik, belum tentu. Belum tentu hadirin yang Allah muliakan. Bisa jadi justru sakit. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita jalankan tugas kita ketika sakit, dan bagaimana kita jalankan tugas kita ketika sehat. Itu aja udah. Adapun hasil serahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah akan urai di waktu yang tepat. Di waktu yang tepat. Dan kita tahu terakhir Allah itu kasih ujian buat kita, sebagaimana dijelaskan Al-Imam Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad, itu agar kita tidak angkuh dan sombong di muka bumi ini. Jadi musibah dan masalah itu, kata beliau, adwiyah, obat, agar kita sujud kepada Allah, agar kita tunduk kepada Allah, agar kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tadarru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang Allah firmankan dalam surat Al-An'am ayat 42. Allah katakan, walaqad arsalna ila umamin, dan kami telah utus kepada umat-umat sebelum engkau, min qablika, fa'akhadnahum bil ba'sa'i wa dharra, dan kita kasih musibah, kesulitan dan rasa sakit. Agar apa? La'allahum yatadarraun, agar mereka tadarru kepada Allah, agar mereka tunduk kepada Allah, agar mereka kembali ke tugas-tugas mereka, agar mereka kembali sujud kepada Allah. Itu poinnya hadirin. Agar mereka kembali ke rel mereka menuju akhirat dan tidak terfitnah dengan dunia. Jadi itu semua positif.